Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for you. Masih dengan Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya pecinta Adele, ini Bang Aswarnya udah join. Bang Aswar. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan lagi sesi transendensinya. Iya. Halo, apa kabar Mbak Siti? Halo Bang Aswar. Alhamdulillah. Ya. Kabarnya lebih baik. Oke. Apa yang mau dibahas nih? Kemarin kalau yang Ibadur Rahman tuh baru dibahas 2 ya? Satu ya. Satu ya? Berarti. Sudah berani belum ketemu orang tua? Belum pulang. Belum pulang. Minggu depan. Yes. Tapi ini aku merasa gini. Meskipun enggak di orang tua, tapi kayak tiap hari juga udah gitu loh. Menghadapi Teman. Teman yang sangat menguji, tapi malah makin kesini kayak bisa bersyukur gitu. Oh ternyata harus gini. Maksudnya ternyata ini untuk ini gitu. Untuk ya, jadi mulai melihat kegunaannya. Iya. Mulai mampu melihat kegunaan. Yaitu berpikir kegunaan itu membebaskan kita dari cara berpikir yang mengambil bentuk posisional kan ya. Dan itu harus dilatih terus-menerus karena memang masyarakat kita itu sudah terjebak lah saya kira. Terjebak dalam budaya dikotomis. Budaya dikotomis itu budaya hanya merangkul yang sesuai dengan kepentingannya. Jadi kalau dosen ya berpikir dari sisi dosen, dan berpikir dari sisi mahasiswa. Mahasiswa ya berpikir dari sisi mahasiswa, dan berpikir sisi dosen itu budaya ya. Jadi kalau bos itu ya berpikir dari sisi bos, dan berpikir lagi dari sisi karyawannya. Karyawan juga sebaliknya, itu budaya dikotomis. Dan itu menjadi cara berpikir masyarakat. Itu cara berpikir masyarakat. Jadi dan sebenarnya budaya dikotomis ini gejala ya. Gejala era industri ya. Gejala era industri. Dia menjadi gejala global. Sebelum era industri, dikotomis itu juga di era 2.0 itu kan sudah mulai ada monarki ya. Monarki itu sistem sosial antara darah biru sama darah hitam. Itu kan sudah ada dikotomis juga, sudah mulai ada kesenjangan. Kesenjangan itu 2 titik yang tidak bisa dipertemukan gitu. Dan itu masih menjadi tren dalam kebudayaan. Itu persoalannya adalah cara berpikir yang dikotomis. Dikotomis. Cara berpikir dikotomis ini berangkat dari ilusi bahwa kehidupan itu terjadi di luar.
sebuah sebuah pemisahan yang sangat tegas antara subjek dan objek. Itu kalau bahasa filsafatnya begitu. Pemisahan yang tegas antara subjek dan objek. Pemisahan antara tradisional dan profesional begitu. Pemisahan antara wong cili dan elit. Itu terjadi di mana-mana itu. Pemisahan antara gelap dan terang. Pemisahan antara gelap dan terang. Jadi, lagi-lagi sebuah paradigma konflik. Dikotomis itu ya konflik. Kita selalu mempersoalkan bahwa kredonya itu minyak sama air itu nggak bisa campur. Nah iya, minyak kan sudah kesadaran pasif, air ya pasif. Nah, manusia kalau samain dengan minyak sama air yang punya kemampuan tumbuh, yang punya kemampuan penyesuaian, kan enggak begitu. Jadi ciri-ciri masyarakat SGF itu selalu mencontoh, mengambil peribahasa material untuk dilekatkan pada sifat jiwanya. Peribahasa material ya. Ya kan, semacam noda setitik ya, merusak susu sebelanga. Nila ya, yang lain noda. Nila setitik merusak susu sebelanga. Lalu sifat alam itu disamakan dengan sifat manusia gitu, sehingga kemudian itu ya kita berusaha untuk menjauhi nila, ya kan? Berusaha terus-menerus untuk tidak terkena nila, karena itu akan merusak susu sebelang. Nah itu kan sifat materi, yang dimana sifat materi itu tidak punya kemampuan penyesuaian kembali. Kita kan punya kemampuan penyesuaian kembali. Kita kan punya kemampuan self-healing, ya kan? Ya, kita kan punya kemampuan self-healing. Bahkan nilai itu diperlukan untuk mempercepat munculnya kemampuan self-healing, ya kan? Jadi saya nggak ngerti nih ya, bangsa yang katanya tinggi peradabannya, tiba-tiba kita menyaksikan warisan-warisan pantun, kredo yang sangat-sangat materialis. Sangat-sangat materialis. Mengumpamakan sifat materi dengan sifat jiwa kita. Ya kan? Watak nggak bisa diubah. Ya, ya apa nggak bisa diubah? Jadi berarti kalau sudah tidak ada, nggak bisa diubah, Tuhan tidak perlu. Karena fungsi Ar-Rahman Ar-Rahim itu untuk transformasi gitu kan. Nah, gimana mungkin tuh masyarakat beragama tapi semboyannya itu lebih ateis daripada ateis. Lebih ateis daripada ateis. Dan itu nggak ada yang sadari ya. Nggak ada yang sadari. Ada apa sih ini? Karena tidak berpikir masyarakat. Seperti itu. Nah ini mulai ada dikotomis, pemisahan antara golongan bubur yang dimakan diaduk dengan bubur yang tidak diaduk. Segala macam itu pemisahan-pemisahan itu. Itu gejala. Itu gejala budaya. Kalau secara industri itu 1.0. 1.0 itu industri di mana masyarakat itu dibedakan antara masyarakat konsumen sama masyarakat produsen. Ya kan? Itu dikotomis. Dan itu secara filsafat, itu karena pemisahan antara subjek dengan objek. Jadi masyarakat konsumen itu objek dari masyarakat produsen. Sama aja, elit itu subjek, masyarakat ini objek. Jadi bisa diapain aja, bisa dibujui, bisa serangan fajar itu bisa.
Itu gejala pemikiran ya, pemikiran. Dan itu harus diprotes di tingkat pemikiran. Pemikiran. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kita mesti memperhatikan gerak, ya, aktivitas berpikir kita. Jadi pengetahuan ya, pengetahuan sains itu bahkan justru tidak digunakan untuk menghasilkan kebijaksanaan, tetapi digunakan untuk membelah. Ya. Jadi ciri-ciri patologis itu digunakan untuk melabel, dan seolah-olah itu tidak ada gunanya gitu kan. Ya kan, seolah-olah tidak ada gunanya. Bahwa hal-hal yang sifatnya lemah itu seolah-olah tidak ada gunanya sama sekali. Betul, tidak ada gunanya bagi masyarakat. Tapi berguna bagi jiwanya untuk melahirkan wisdom. Kan wisdom itu kan campuran antara cahaya dan kegelapan. Ya kan? Wisdom itu kan dari situ. Kalau cahaya tok, ya kita jadi malaikat. Gelap tok, jadi iblis. Ya kita keduanya. Bagaimana antara cahaya dan kegelapan itu melahirkan bukan kopi susu, keindahan. Nah. Cahaya dan kegelapan kok melahirkan kopi susu. Hitam putih bukan, keindahan dia. Ya kan? Cahaya dan kegelapan itu kalau kita mampu olah, kita mampu terima, dia melahirkan keindahan. Tidak ada pada yang terang saja atau yang gelap saja. Seperti itu. Oh, bisa jadi kopi susu itu loh. Hitam sama putih jadi kopi susu. Kan bisa jadi coklat itu, hitam sama putih itu ya. Bisa jadi coklat. Kalau dibikin kopi susu. Jadi ini yang perlu disadari, ini cara berpikir dikotomis gitu. Berpikir dikotomis itu ada unsur kehidupan yang ditolak. Ya kan? Nggak bisa bercampur minyak dengan sendal. Minyak dengan air. Ngapain sih pakai kredo-kredo materialis di tengah-tengah umat beragama seperti ini? Ngapain? Seolah-olah gelap itu bukan kehendak Tuhan, ya toh? Itu kan langsung anti, rukun imannya batal itu. Iman kepada ketetapan Allah itu batal langsung. Karena berpikir dikotomis. Jadi rukun iman itu aslinya ya menyelamatkan jiwa kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Termasuk berpikir dikotomis itu sesat. Karena bisa membatalkan iman yang keenam. Berpikir hanya dari sisi dia saja gitu. Tidak dari sisi holistik. Ya kan? Tidak dari sisi holistik. Terus kemarin ada sempat ya, saya belum bahas. Ada semacam begini di masyarakat itu juga. Orang itu tidak boleh selalu bahagia. Nanti lupa diri. Ya kan? Kemarin kan diucapkan tuh Mbak Siti. Kalau aku terlalu longgar, ini bukannya aku memanjakan diri. Yaitu karena menghasrati stres gitu ya. Menghasrati ketegangan. Kadang itu kemudian di saya itu juga gini, ada rasa gitu, cuma masih saya cari belum nemu akarnya. Kayak sebenarnya ada pikiran, gak mungkin lah orang bahagia terus, gak mungkin lah orang bisa sukses terus kayak gitu loh. Maksudnya ada kayak gitu, saya udah agak sadar sih, cuma masih belum ini nemu. Aku kok punya pikiran kayak gini ya, seolah-olah nggak mau. Bukan hanya kamu. Oh gitu ya? Semuanya. Semua. Seluruh rakyat Indonesia dan planet. Sunda Empire. Kehidupannya seperti roda Kang ya, berputar, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Dominannya kayak jadi menghasrati penderitaannya, kalau bahagia jadi takut. Nah, iya. Gitu. Jadi ada masyarakat itu
menghasrati penderitaan ya. Dia dengan kredo nggak mungkin bahagia selamanya. Nggak mungkin bahagia selamanya. Nah iya, kalau seseorang ya nggak mungkin. Tapi kalau yang transenden ya bisa. Kenapa bisa? Ya karena dia tidak tersentuh oleh keadaan dalam ruang waktu. Kan, dan itu ada jaminannya kan. Siapa yang selalu bersama Tuhan, kan selalu bahagia dong. Berarti memang yang nggak bahagia itu memang anti Tuhan. Memang sudah ada jaminannya kok. Hanya dengan bersama Tuhan kamu akan ya bersama, ada mungkin itu sesuatu yang mungkin. Meskipun dengan syarat tertentu, tapi itu mungkin. Tapi kita kadang-kadang tuh suara kita lebih banyak mewakili ego yang memang anti Tuhan daripada mewakili harapan untuk selalu bersama Tuhan. Jadi memang ada semacam ya dikotomis juga antara Tuhan dan makhluknya. Jadi seolah-olah makhluk Tuhan ini fotokopian gitu. Tidak layak aja tuh. Perasaan tidak layak, bahagia itu sangat kuat di masyarakat. Apalagi misalnya habis berbuat salah, lalu dirinya tidak dihukum. Nggak pantas, kamu harus dihukum. Jadi menghasrati hukuman, tidak menghasrati, harusnya kan pengampunan, ya kan? Jadi tidak perlu dihukum dirinya, tapi cukup ya terima saja kegunaan dari kegelapan itu. Diterima saja. Itu. Tapi ini memang menghilangkan budaya dikotomis ini berat. Sampai dia digantikan oleh cahaya al-wahyu itu. Kita kembali lagi ke situ ya. Al-wahyu itu untuk melarutkan kesadaran dikotomis. Kesadaran posisionalitas, kesadaran versuskan dengan al-wahyu itu. Dan jiwa kita itu betul-betul ya. Coba misalnya antara pengangguran sama yang sudah kerja. Itu pasti batin kita akan menolak yang pengangguran. Kita melihat ya ada potensi. Ini cuma remahan rengginang aja ini. Kalau kaleng kongguan. Ini apa ini? Ya. Jadi ada budaya dikotomis itu. Dan itu budaya material gitu ya. Lahir sangat kesenjangan itu makin kuat itu di era industri. Di era industri itu memang betul-betul gejala global. Masyarakat yang bersifat dikotomis. Memang sebelumnya juga sejak ada monarki, ada budaya monarki, sistem monarki itu juga mulai melahirkan kesenjangan sosial. Semakin kesini makin parah nih. Sekarang itu kesenjangan itu makin jelas antara yang punya kuota dengan yang enggak. Jadi sekarang itu jarak kesenjangan itu tergantung ditambah lagi satu. Dia punya kuota apa enggak? Kalau yang punya kuota itu nanti enggak mati gaya. Kalau yang enggak punya kuota gabut dia seharian. Ada kesenjangan. Ada kesenjangan ya, ada kesenjangan. Piala Oscar malah belum dapat yang ras hitam. Ya. Ras hitam bikin piala sendiri, piala arang gitu ya. Kasih nama sendiri, kenapa harus Oscar ya kan? Kasih nama piala Abdul. Nah ini tinggal ke pos satpam ada wifi. Bahaya Mbak Sani ini meretas hati satpam. Aduh, meretas hati satpam. Ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar dalam membangun masyarakat dimensi 5 itu dikotomis. Dikotomis.
Itu dikotomis. Ya harusnya ini orang Mula jadi presiden, mewakili Sulawesi. Orang Mula cuma berapa ribu nggak lolos. Cuma di kampung saya paling cuma 20 kakak itu. Itu aja, nggak ngerti politik, nggak ngerti ekonomi, ngertinya kebunnya. Jadi ini penting ya, penting kita berjuang bersama-sama di level pikiran untuk melarutkan pandangan dikotomis. Pandangan dikotomis kaya dan miskin ya, itu kan dikotomis juga. Dalam sastra misalnya madu dan racun, itu kan pandangan-pandangan dikotomis. Ya kan? Terus di film-film misalnya apa ya? Anak tiri dan anak kandung, ratapan anak tiri itu dikotomis juga, dibedain gitu ya. Itu pandangan-pandangan dikotomis itu mewarnai sastra juga. Apalagi kira-kira? Bawang merah, bawang putih gitu ya. Itu budaya-budaya dikotomis. Kenapa nggak dibikin sambal gitu? Jadi bawang merah, bawang putih itu bersatu dalam penggorengan. Jadi sambal mercon gitu ya. Apalagi yang karya apa ya? Geng Dastet versus geng Blazer gitu, itu juga. Ya kan? Itu diversuskan semua itu. Itu obatnya Alwasiu. Mana? Ya, bucin sama itu banyak sekali seperti itu. Ya, bucin sama pacin katanya ya. Macam-macam. Anak kompleks sama anak kampung, ya toh? Jadi awalnya hanya label administrasi, kemudian tuh menjadi label apa? Kan awalnya itu kan kalau dalam sains itu kan label itu hanya untuk kategori administrasi aja, itu kepentingan untuk bikin tabel aja itu. Tapi itu kemudian menjadi label identitas. Itu persoalan besar ya. Awalnya itu kan kalau kita lakukan penelitian membuat klasifikasi itu kan untuk kepentingan administrasi saja itu. Administrasi penyusunan laporan. Tapi kok tiba-tiba menjadi identitas. Ya kan? Samalah dalam suku-suku misalnya. Jadi suku itu kan konstruksi sosial. Awalnya hanya untuk identifikasi, lalu menjadi identitas. Saya orang ini, gitu kan. Kan akhirnya gagal menjadi manusia itu. Kalau sudah menjadi saya orang ini, dia sudah gagal menjadi manusia. Karena dia sudah menjadi mengambil identitas berdasarkan kategori-kategori yang itu adalah hasil konstruksi pikiran manusia. Ya kan? Jadi kayak gender itu kan konstruksi sosial. Ya kan? Suku-suku itu kan konstruksi juga. Ya kan? Itu konstruksi sosial itu. Konstruksi. Islam Abang sama Islam Bangjo itu juga konstruksi. Awalnya hanya sebagai identifikasi, lalu menjadi identitas. Itu apa ya? Cebong kampret. Seperti itu. Nah, yang dia dikotomis lagunya Titi Puspa, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam gitu ya. Anggur merah. Ini kita perlu menyadari loh. Menyadari bahwa budaya dikotomis itu adalah pandemi global. Dan obatnya cuma satu, Alwasiu. Sekarang juga ada dikotomis antara warteg sama nasi padang. Ya. Bahkan di Jogja itu ada isu. Jogja ini kok sudah mulai
Burjo ya, diburjokan ini. Kota Burjo. Ada isu itu gitu. Loh kok Jogja menjadi bukan lagi kota Bapia ini tapi kota Burjo. Di mana-mana ada Burjo ini. Kamu dari mana? Dari kota Burjo. Apa Jogja? Iya, saya tahun berapa tuh ya? Tahun 2016 lah, saya diskusi sama teman-teman yang kuliah di Jogja. Jogja ini mulai kehilangan identitas nih karena serangan Burjo. Kaget mereka. Loh ya iyalah, coba kamu lihat. Tiap gang itu ada warung Burjonya tuh. Ini harus hati-hati nih, kota pelajar menjadi kota Burjo ya. Itu kami diskusi 2016 lah waktu itu setelah saya ikut psikologi Jawa, saya sempat itu. Ini gejala sosial loh ini. Gejala sosial ini, burjoisasi. Iya, sekarang kalau di Jakarta gejala warteg. Iya, Jakarta itu kan, Jakarta Tangerang itu gejala, ini kota warteg semua ini. Kalau di Jogja itu kota Burjo ya. Burjo itu kan dari Kuningan, kalau warteg dari Tegal itu. Ini kayaknya Pulau Jawa dikuasai oleh dua kota itu gitu ya. Kalau di Surabaya kayaknya masih aman ya. Burjon kan begitu merajai, tapi dikuasai Madura sama Lamongan. Jawa Timur dikuasai Lamongan sama. Nah, kesimpulannya untuk mengubah identitas itu lewat politik makanan. lewat politik makanan. Ya kan? Itu saya pelajari itu gejala-gejala sosial ini kok. Jakarta dikuasai warteg, Jogja dikuasai Burjo, Jatim nih Lamongan sama Madura. Jadi ini politik makanan namanya ya. Ya, politik kuliner. Untuk mengubah identitas, ubah makanannya ya. Ya, jadi tapi itu lebih bagus lah ya daripada pakai isu-isu yang kayak darah biru itu kan ada realitasnya. Masih mendingan makanan ya, ada rasanya, jelas. Ya kan? Jelas gitu. Itu kan lebih ini artinya di situ memang masyarakat suka dengan itu kan. Tapi kalau darah biru itu mana itu yang hanya konsep abstrak saja gitu ya, konsep abstrak. Padang mulai ya, Indonesia mulai dipadangkan. Memang politik kuliner ini penting ini. Politik kuliner. Karena itu urusan kampung tengah, kata Mas Ali, Om Ali. Urusan kampung tengah dan itu urusan universal itu. Urusan energi ya. Coto kurang ya. Di Jogja itu hanya ada 2 coto Makassar. Itu pun terpencil, di gang kecil. Satu di depan asrama Bugis, satu di Kota Baru sana. Madura dikuasai semut, Bebe Sinjai. Iya ya, Bebe Sinjai ada di Madura loh. Itu ngantri orang Suramadu ya. Aduh, ya, ini menarik ini ya, bahas budaya gitu ya. Solo kan di mana-mana. Ya, Solo dengan bakso mie ayam gitu ya. Wonogiri yang mie ayam. Ya, itu cara menjajah, itu jajah perutnya berarti. Itu apa ya, saya dapat resep dari teman gitu, ngajarin anak putrinya, kamu kalau menguasai suamimu, kuasai leher dan perutnya gitu. Bikin masakan yang enak. Itu cara mengikat suami itu apa,
apa namanya mantra ya, sakti itu katanya, kuasai leher dan perutnya, maksudnya apa gitu? Oh, makanan. Kalau salah paham bisa dijengki. Aduh. Aduh. Ya itu rahasia, ini rahasia ya. Biar suami katanya nggak kemana-mana, kuasai leher dan perutnya. Tapi pikir diikat. Ternyata diikat pakai rempah-rempah. Jangan sampai dikuasai oleh orang lain dua wilayah itu. Gitu. Kalau soal mata itu gampang. Kalau perutnya kosong, matanya kabur. Kalau udah soal urusan leher tuh mata bisa kabur tuh. Ya itu pokoknya kita kalau Al-Wasiyu itu insya Allah tidak dikotomis gitu ya. Madura ya Indonesia, Padang ya Indonesia gitu kan. Apalagi ya Lamongan ya Indonesia gitu kan. Kita kan lebur dalam ke Indonesia. Lebur. Jadi ini termasuk proses akulturasi budaya ya lewat kuliner. Berarti kalau mau buka usaha kuliner langsung ya, kayak soto Indonesia gitu langsung aja. Nggak ada yang ini Om, nggak ada yang mau. Indonesia presidennya Pak Jokowi. Nggak mau soto Indonesia. Orang Indonesia presidennya Pak Jokowi, orang nggak mau. Soto Nusantara, soto Pancasila itu baru laku. Salam aja ada salam Pancasila. Itu bikin soto Pancasila gitu. Yang makan ayam. Lah burung Garuda. Nah, soto Bhinneka Tunggal Ika nanti itu didanai sama Bu Puan ya. Iya, Puan Maharani kan apa itu? Iya, bikin soto Bhinneka langsung dapat kucuran dana untuk bikin startup. Ayo bikin Mbak Kamila. Itu nanti bisa jadi ikonnya Mbak Puan. Langsung kucur dana startup tuh. Soto radikal, Densus yang datang. Soto radikal, Densus yang datang ya. Atau Densus 99 punya Banser. Banser nggak mau kalah. Densus 99 Banser itu. Kalau Indonesia Densus 88, Banser Densus 99. Nah, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Nah, soto jomblo nggak ada telur, nggak pakai ayam, pakai air putih doang. Lama sawit, aduh, nggak ada yang mau. Jadi itu ini ya, ini kita mesti istighosa ini ya, istighosa untuk melenyapkan pandangan dikotomi sini ya. Istighosa nasional ini. Ini Pauki perlu bikin tulisan ini ya, perlu ada cerpen untuk sembuh ya, diruat. Di bangsa kita ini perlu diruat dari virus dikotomis, karena Tuhan itu tidak bersifat dikotomis ya, karena Tuhan itu bersifat al-wasiyu, tidak dikotomis. Ini Pauki, tugasnya Pauki ini untuk meracuni virus dikotomis ini. Siap Pauki ya. Jadi obrolan kita ini obrolan budaya ini. Mana Pauki ini? Siap. Dan diracik racun Bhinneka, Bang. Siap-siap nanti kalau udah bikin tulisan Bhinneka, siap-siap dapat kucuran startup dari Bu Puan. Karena itu kan menjadi trending topik. Ya kan, Bhinneka itu kan berusaha sedang untuk meraih tangga trending topik nomor 1 itu kata Bhinneka.
Jangan sampai seperti itu. Apakah dikotomis itu ada yang benar juga hasil konstruksi pemikiran manusia? Ya, dikotomis itu memecah belah. Memecah belah. Karena dikotomis itu kan pada akhirnya menjadi identitas kan. Kalau hanya menjadi identifikasi saja, sebuah ciri-ciri tanpa menjadi identitas nggak apa-apa. Itu kan biasa dilakukan dalam sains ya. Dalam olah data, kita kan mesti ada tahap identifikasi ya. Identifikasi itu yang sama, yang dibikin satu tabel gitu kan. Itu dalam pekerjaan ilmiah tidak ada identitas di sana, hanya identifikasi. Tapi ketika menjadi identitas itu jadi rusak. Awalnya utuh menjadi pecah. Jadi kroak gitu ya. Apa kita harus menggali itu juga? Apa ini gali? Di dikotomis itu sejarahnya. Sejarah dikotomis itu mulai dari apa? Kesenjangan kan dikotomis itu. Yaitu mulai ketika apa namanya sosial itu makin kompleks, lalu ada power system kan, kekuasaan itulah yang membuat dikotomis. Jadi yang membuat dikotomis itu yang berkuasa, rakyat mah nggak ngerti apa-apa. Jadi dikotomis itu sejarahnya sejak ada power system di era masyarakat 2.0, lalu puncak globalnya itu ketika ada apa namanya René Descartes itu memisahkan subjek dan objek dalam ilmu pengetahuan. Dalam Islam itu tidak ada pemisahan subjek dan objek itu. Dalam epistemologi ilmu-ilmu Islam, epistemologi Islam lah, nggak ada pemisahan subjek objek. Tapi dalam sains modern, Descartes itu yang memisahkan subjek dan objek. Itu terkenal res externa sama res apa ya? Interna ya. Itu dalam wacana filsafat modern. Ya, ada tipologi ciri-ciri tertentu lalu dipolarisasi jadi identitas gitu loh. Itu selalu yang membuat dikotomis itu penguasa lah pokoknya. Pasti penguasa. Ilmuwan itu enggak. Dia hanya menyebutkan ciri-ciri ya sebagai tipologi gitu ya. Penguasa yang membuatnya sebagai identitas. Untuk apa? Mudah dikontrol. Untuk kontrol. Dikasih bendera aja pokoknya. Kasih bendera ya. Jadi power system itu yang selalu membuat dikotomis. Jadi hati-hati ini. Yang bikin, oh ini anak pintar, anak bodoh, itu kan biasanya orang tuanya itu. Kekuasaan. Ya kan? Oh ini anak cantik, ini anak bawang. Itu kan kekuasaan tuh. Ya, dikotomis. Dikotomis itu pembelahan untuk pembelahan identitas gitu. Pembelahan identitas. Dan ini harus diruat secara nasional, global dengan al-wasi. Nggak ada obatnya yang lain kecuali al-wasi. Seperti itu. Halo Mbak Siti, ngantuk? Halo, iya. Oh enggak ya. Ya ini jadi ceramah budaya gitu ya. Ya karena memang kita kan yang kuat budaya itu yang menguasai individu. Berarti harus kokoh ini ya. Kalau kita punya udah dapat prinsip-prinsip kan, kita harus kokoh dengan diri sendiri dulu, nggak gampang ini kan. Soalnya masih sering ke-trigger kan dengan ini yang dikotomis gitu. Ya itu dikotomis itu ya itu kan dalam pikiran ya. Iya. Dikotomis itu kan prinsip dalam berpikir. Prinsip berpikir bahwa saya tidak sama dengan dia. Atau saya asing dengan dia, itu kan dari situ. Pemisahan antara subjek dan objek, bahwa objek itu berdiri sendiri tanpa subjek, ya kan? Bahwa kalau HP itu sudah keluar dari pabrik, HP itu jadi milik pribadi, bukan milik pabrik lagi. Itu kan seperti itu, kira-kira modelnya. Seperti itu.
Jadi yang perlu harus disadari, disaksikan itu adalah pola pikir dikotomis. Dan itu melekat ke itu dikotomis itu. Alah, saya ini hanya wong cili, bisanya hanya bikin soto. Nggak bisa saya ngomong politik. Itu dikotomis juga itu. Politik biar yang ngomong bupuan aja. Kita mah di dapur aja bikin soto Lamongan. Itu soal dikotomis, tidak adil pada diri sendiri. Padahal dia adalah warga negara yang mesti ngomong politik. Kenapa? Loh, dia warga negara. Dia punya KTP. Kalau dulu sistem monarki, rakyat itu nggak boleh ngomong politik. Yang ngomong politik hanya para pangeran-pangeran itu. Di demokrasi, semua warga negara itu bisa ngomong berhak, bukan hanya itu hak politik namanya. Tapi masyarakat kita itu masih belum sadar kalau dia warga negara. Makanya merasa tidak layak ngomong politik. Merasa tidak layak ngomong kesehatan. Kenapa? Yang ngomong kesehatan biar dokter aja loh. Saya itu warga negara. Kesehatan itu salah satu yang menjadi yang dibentuk gitu ya oleh negara. Kenapa yang ngomong kesehatan hanya dokter? Ya kan? Kita juga ngomong kesehatan. Ngomong keamanan, bukan hanya polisi yang ngomong keamanan. Itu mulai dari situ tuh biar nggak dikotomis. Itu saya berkelahi sama polisi itu di Polres Bekasi gara-gara dia sendiri yang mau ngomong apa. Lo ini kan saya juga boleh, saya warga negara. Saya nggak mau dibedakan, ya. Saya juga ngerti. Saya nggak mau dimanipulasi. Kita sama haknya. Situ yang menulis, saya yang ngomong gitu kan. Kamu lawan aparat lo gimana sih? Saya kan sekolah politik juga. Saya kan sekolah administrasi negara gitu. Gimana hanya dia yang mau ngomong? Jadi itu apa ya? Masyarakat kita itu nggak sadar hak-haknya. Dan itu dia kalau dia nggak sadar hak-haknya, itu zalim ke dirinya sendiri. Itu zalim. Ingkar ke dirinya sendiri. Ya kan? Merasa yang boleh ngomong politik itu Luhut Sitompul, ya kan? Yang boleh ngomong hukum itu Hotman Paris. Itu enggak begitu. Kita adalah objek dari hukum itu. Kita kena. Jadi kita boleh ngomong, ya kan? Kita boleh ngomong apapun karena kita adalah warga negara. Boleh ngomongin teroris, boleh ngomongin budaya, karena subjeknya kan kita itu. Kita sebagai yang terlibat, kenapa nggak boleh ngomong? Memang dia saja yang boleh hidup. Memang dia saja yang ngomongin kesehatan, kan gitu ya. Memang ustadz saja yang boleh ngomongin agama. Mesti saya juga bisa. Kenapa? Loh, saya orang beragama. Saya anggota. Ya kan? Tapi itu banyak nggak sadar. Saya hanya orang kampung begitu ya. Saya hanya orang kampung, ketemunya telo, pisang, kali, pacul. Jadi minder dia. Padahal sudah punya hak. Seperti itulah insecure itu terjadi ya. Jadi insecure, shame, macam-macam itu karena dia nggak ngerti tentang dirinya sendiri. Jadi dirinya itu dia tidak cari. Dia mencari uang, status, tapi dia lupa mencari yang paling penting dari semua itu dirinya sendiri. Akhirnya kan dirinya hanya jadi orang kampung. Padahal ini penduduk surga. Tapi dalam ingatannya saya ini hanya orang Muna. Ya nggak mau lah. Nggak mau hanya orang Muna, tapi seluruhnya. Jadi biar tidak dikotomis, gitu kan? Biar tidak dikotomis. Oke ya, Mbak Siti, ya. Biar tidak dikotomis tuh, mari nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, seperti itu ya. Jadi mulai sama-sama sadar ya, sadar posisionalitas. Posisionalitas itu selalu menciptakan dikotomis. Itu dulu pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman.
ya kita mulai Pancasila ya, gak ada lagi dikotomis. Terima kasih. Ya. Ke depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.